Urusannya kajian taksin terus. Tapi sih berarti kan ngaji terus. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu aslinya Pak Bakil atau mbok sapa engko nek Kang Din mau nek apa sih sud kowe kok sing ngono mungkin masang buka فَضَعَعْنَاهُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ dimaksimalke di ubeng kene iso ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم Cek wis.
Wis kurung. Sambutannya Pak Imam. Sambutan kan kalau sama sambutan kan. Sambutannya Pak Imam. Imam Haji Imam Kamaluddin dari PCM. PCM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah kuliah subuh safari Ramadan yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan beberapa kewajiban sebagai orang Islam tanpa ada halangan yang berarti. Sholawat serta salam senantiasa Allah curahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga melimpah kepada seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin jamaah kuliah subuh safari Ramadan yang kami hormati, sebagai tertib acara pengajian kuliah subuh pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan majelis tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Pencongan. Yang ketiga, pengajian inti. Yang keempat, pengumuman. Dan yang kelima, penutup. Marilah untuk mengawali kuliah subuh pada hari ini, kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan majelis tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Pencongan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Imam Kamaluddin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sungguh berbahagia hari ini, pagi ini kita masih diberi kemurahan, sehat jasmani rohani. Hari ke-6 bulan Ramadan. Semoga kita termasuk hamba yang bersyukur dengan lebih meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman kita. As-shaimin, as-shaimat, rahimakumullah. Ingin disampaikan informasi berita keuangan. Pertama, alhamdulillah pada pertemuan terakhir di Mushola Utsman telah terhimpun sedekah infak dari panjenengan semua sejumlah 4.208.000 rupiah. Betul, Bu? 4.208.000 rupiah. Sehingga terhimpun sampai dengan hari ini 13.280.500 rupiah. Atas sedekah infak dari panjenengan semua disampaikan jazakumullah khairan katsira. Dan pada kesempatan sambutan ini saya mengimbaukan kepada seluruh genap warga Perserikatan Muhammadiyah Aisyah seluruhnya, mari kita betul-betul memanfaatkan Ramadan ini untuk lebih meningkatkan kualitas
keimanan, keislaman kita. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengabarkan kepada semuanya, alhamdulillah perkembangan pendidikan di PCM Pencongan dari TK, SD, SMP, SMK sungguh menggembirakan karena pada tahun ini kita belajar dari pengalaman proses pembelajaran kepada anak didik. Sekarang kita mengintegrasikan TK, SD, SMP, SMK, mengintegrasikan tidak sekedar di bawah payung perserikatan, tapi sekarang kita setelah melaksanakan workshop pendidikan terhadap Dewan Guru, sejumlah seluruhnya ada 75 orang, maka sekarang kita semakin punya harapan besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan kita. Dan hari ini kita masih dalam proses untuk membuat kurikulum baru pembelajaran TK, SD, SMP, SMK di Pencongan yang semuanya dalam orientasi satu tujuan, yakni untuk menciptakan atau mengkader anak-anak Perserikatan Muhammadiyah menjadi lebih solihah dalam menyambut kehidupan dan tentunya tetap dalam keadaan bisa menghadapi segala tantangan kehidupan zaman. Dan insya Allah akan diberlakukan sejak kurikulum semester yang akan datang. Jadi saya mohon doa dari semuanya, dari warga Perserikatan. Yang pertama, dukungan doa panjenengan semua, karena ini adalah orientasi baru dalam pembelajaran di kita. Kita ada istilah baru namanya sistem blocking, di mana akan mengoptimalkan pendidikan secara kedinasan kita tetap berafiliasi kepada pemerintah, tapi lebih dari itu ismuba kita, pendidikan keislaman yang berorientasi di dalam kemuhammadiyahan akan kita optimalkan, yang hasilnya adalah kita bukan pesantren tapi akan menghasilkan anak-anak yang tidak kalah dengan santri yang dididik dalam boarding school. Maka pada kesempatan ini yang pertama saya mohon doa dukungan semuanya. Selebihnya dari itu anak-anak didik dalam usia pembelajaran di masing-masing tingkatan sekarang masih PPDB. Sekarang masih dalam proses penerimaan siswa baru. Saya mohonkan, kalau tidak kita, siapa lagi yang akan mendukungnya? Maka pendidikan kita adalah dari, oleh, dan untuk kita. Itu saja. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya, pengajian inti kuliah subuh Safari Ramadan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Pulkoni Akrom SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Volume up.
Oh, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah bimtisalil awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Haitsu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak, Ibu lan sederek, nyun sewu, kula sampun ngerancang badhe matur mawi cara Jawa, tapi nembe kemawon diimutaken dhateng rencang kula Pak ngangge bahasa Indonesia mawon. Kadose kanca kula niku mboten paham basa Jawa. Boten napa-napa, kula kedah mentranslate ingkang redi cepet antawis rancangan cara Jawa kalian bahasa Indonesia. Mugi-mugi mangke campur kemawon ngaten Bapak Ibu nggih. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang sangat banyak dicurahkan kepada kita, yang mahal, yang besar, nikmat iman, Islam, as-sihah wal faro, kesehatan dan kesempatan. Maka ungkapan syukur lisan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan alam semesta, mengurus semua ciptaannya, al-mudabbiru li umuri khalqihi. Pagi ini Ibu, Bapak, masih diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat yang luar biasa, ditambahi rizki yang juga mahal, yakni hadir kita di majelis ilmu, hadir kita di majelis zikir, hadir kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid, musola adalah
rumah Allah. Hadir kita dalam rangka memakmurkan rumah Allah. Tidak ada yang mampu untuk memakmurkan rumah Allah kecuali orang-orang yang beriman. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, kita hadir di sini dihiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat iman. Hingga kita berupaya untuk menumbuhkan, menyuburkan, menjaga iman itu dengan takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan Saudara, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Rahmat Allah banyak. Di antaranya adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk mau bertobat kepadanya. Di antara rahmat lainnya adalah mendapati maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rahmat yang berikutnya adalah diberikan kesempatan kita menyaksikan syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Yang berikutnya, Bapak Ibu, agar kita tidak menemui kerugian kelak di yaumul akhirat, maka mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kesejahteraan, kedamaian dicurahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai ke kita umatnya yang senantiasa memiliki azam, memiliki semangat yang kuat untuk ittiba, untuk mengikuti tuntunannya hingga akhir hayat kita. Terutama hadirin kekasih Allah, di dalam bagian ibadah, terlebih ibadah mahdhah, maka syarat yang perlu ditancapkan dalam hati kita agar amal kita, ibadah kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus shawab, ittiba' Rasul, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, disertai dengan satu syarat lagi, yakni mukhlishon niyataka lillah. Sehingga hadir ibu, untuk memelihara iman, menjaga iman, ini sudah masyru' sesuai dengan tuntunan Nabi. Tinggal menjaga satu lagi, yaitu ikhlas ibu bapak. Mudah-mudahan kita senantiasa hadir di majelis ini disertai dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik dan mungkin ibu bapak yang membawa catatan untuk kegiatan Ramadan, irah-irahan, judul yang akan kita berbagi bersama di pagi ini itu kemuliaan bulan Ramadan. Sebelumnya ada kalimat yang besar tulisannya di flyer, yaitu ikhtiar. Ikhtiar mendapatkan kemuliaan atau keutamaan bulan suci Ramadan. Saya berupaya tampil supaya tidak jauh berbeda dengan flyer, pakai jas. Mudah-mudahan supaya tidak pangling.
Alhamdulillah tadi sudah dibapak oleh Kokam. Ya Ibu, kepada pimpinan cabang Muhammadiyah, saudaraku Ustadz Kiai Haji Imam Kamaluddin dan beserta jajaran organisasi otonom di tingkat cabang Bencongan, serta semuanya yang hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu pada majelis ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat. Amin. Saya akan mulai dari pengertian ikhtiar. Ikhtiar itu khair, dari kata khair, jadi kebajikan atau kebaikan. Kalau kata yang umum bahasa Jawa itu sababiyah. Sababiyah. Ana wong mriyang ora sembuh-sembuh, lek pun disababiyai apa urung. Sababiyah. Lah rendi yo takok kering nggon Mbah Gentong ora kono mbek lor. Sababiyah. Yang itu bukan dari ikhtiar sebenarnya. Karena ikhtiar itu adalah khair sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuntunan agama Allah, agama Islam. Itu ikhtiar. Nah, bagaimana peran ikhtiar Ibu? Kita dihimbau, kita diperintahkan untuk banyak berikhtiar, banyak berusaha, banyak beramal. Jadi jangan menjadi orang yang terputus dari ikhtiar. Namanya orang yang frustasi. Frustasi. Nah, putus asa. Kalau di surat Yusuf itu ada kalimat tai asu. Kayaknya kok kayak sarun ya, tai asu. Wala tai asu mir rahmatillah. Tai asu putus asa. Nah, putus asa. Nah, tetapi kita Bapak Ibu diperintahkan untuk ikhtiar. Ikhtiar, usaha. Ketika dalam suatu peristiwa itu sahabat Ali nderekaken datang Rasulullah kalian para sahabat sanesipun rikala mengantarkan jenazah kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baqi'ir khalqat fi janazah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'adahu minan nar." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali telah ditentukan tempat duduknya nanti kembalinya kita di jannah atau di neraka. Waqalu, sahabat kemudian bertanya, afala nataqil ya Rasulullah? Kalau begitu, bagaimana kalau aku tawakal saja? Saya tidak akan berbuat apa-apa, tapi menunggu. Toh catatan kita sudah ditentukan. Kita nanti akan duduk di surga atau di neraka. Artinya kalau diperpanjang pertanyaan sahabat itu dengan afalana takil, itu wahai Nabi, bagaimana saya nunggu saja? Nopo gebraki pun mangke. Karena apa? Toh kalau kami ini bersama Rasul berjuang, berjihad, membersamai dalam melakukan, menegakkan sholat, tapi toh catatan kami kok jebol di neraka, kan muspro saja.
Kalau mereka yang tidak pernah ikut berjuang, jangankan berjuang, berjihad, melu ngaji wegah, sholat jamaah juga tidak mau, terawih separuh terus balik. Tapi kalau catatannya di surga, menang-menang dewe wahai Rasul. Afalan takil, bagaimana kami nunggu saja? Bagaimana Rasulullah? La. Malu. Berbuatlah, beramallah, berikhtiarlah. Ada kalimat yang penting, yang lebih penting dari sebelumnya. Malu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap diri dari kalian akan dimudahkan menuju takdirnya. Ibu pagi ini hadir di Musola Al-Makmur. Masya Allah, kondisinya ya makmur beneran ini. Makmur beneran, jamaah cukup banyak, melimpah. Mudah-mudahan kota infak juga penuh. Mudah-mudahan. Nah, ini Ibu, Bapak hadir di sini, ikhtiar Ibu Bapak, apa takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira mawon, kira-kira. Ikhtiar jenengan, apa takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira mawon. Ya ampun paham. Orang sah jawab, gak jawab arane sahur manuk. Nanti sahur manuk pun paham. Jadi faham ahlu sunnah wal jamaah, Taifah mansurah, firqatun najiyah, ingkang insyaallah wonten ing mriku wonten Persyarikatan Muhammadiyah. Ngenani babakan takdir bilih sedaya kondisi keadaan ingkang sampun terjadi menika naminipun takdir. Sedaya kawontenan kondisi keadaan ingkang sampun terjadi naminipun takdir. Takdir menika saged ditilik dari dua sudut. Sudut pertama segi kekuasaan Allah. Maka kita hadir di sini ini sudah ada, sudah berlaku, berjalan dari sudut kekuasaan Allah. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu duduk, ada yang hadap utara, hadap barat, hadap ke timur, ke selatan. Jam ini hampir jam 6. Intinya belum tak sampaikan. Ini adalah sudah tercatat dalam kitab tentang takdir Allah. Masya Allah. Itu dalam sudut pandangan takdir kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudut yang kedua, segi ikhtiari manusia. Karena manusia punya kewenangan untuk ikhtiar. Maka hadir ibu di sini, bapak di sini adalah usaha jenengan. Jadi usaha jenengan dipertemukan dengan takdir Allah. Masya Allah, ini sebuah satu kondisi keadaan yang sangat menguntungkan Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu telah menundukkan hawa nafsu, keinginan secara pribadinya. Mungkin mau jalan-jalan pagi, mau layah-layah dulu, nunggu pagi dan seterusnya, tetapi bisa ditundukkan dengan hadir di majelis ilmu ini. Masya Allah. Nah, orang yang selamat itu adalah yang mampu menundukkan iradah kauniyah, qadariyah, kemauan pribadinya di bawah iradah syar'iyah diniyah. Sebagaimana Bapak Ibu hadir pada majelis ini. Nah, itu tentang ikhtiar. Bagaimana kita ikhtiar? Itu satu keharusan. Dan nanti hasilnya adalah bagaimana takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak, kemudian keutamaan atau kemuliaan Ramadan. Sisa dua kata, keutamaan atau kemuliaan Ramadan. Karena waktunya mungkin tinggal 1 jam lagi.
6:30 kan biasanya? Songo. Aduh teman. Ya, kemuliaan, keutamaan, kemuliaan. Masya Allah. Ibu bapak, kalau kita tarik dulu kepada kemuliaan manusia dulu, kemuliaan manusia. Manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan dalam rupa yang sempurna, fi ahsani takwim, taswir, gambar, rupa, bentuk paling sempurna dibandingkan dengan yang lain. Bandingkan dengan jaran misalnya, jaran. Ada orang yang beli jaran, ibu, beli jaran. Jarannya gagah. Ketika di jalan dilarui oleh temannya. Kok si gagah jaran nih, jengkel, didol akhirnya. Jaran gagah. Tapi kuda itu perangkat kaki tidak memungkinkan untuk bisa berbudaya. Nah, bisa mengembangkan pribadi potensinya. Kalau manusia ada yang tangan ini, tangan misalnya, itu kan bisa pegang palu, bisa pegang pacul, bisa pegang sendok, bisa pegang laptop. Masya Allah, ini tangan kita berpotensi untuk bisa mengembangkan diri, Masya Allah. Maka disebutkan fi ahsani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Nah, pertanyaannya, bentuk yang sempurna ini apakah mampu mengantarkan kemuliaan, keutamaan ataukah tidak? Ternyata ada perbedaan yang jauh. Hingga orang atau kita manusia yang taswir bentuknya sempurna, tampan, cantik, jelita, tapi bisa jadi dia tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menjadi makhluk yang utama di sisinya. Karena apa? Ada orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah menginformasikan, bila inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa kepadanya. Nah, ibu, bapak dan saudara, kita tarik kepada kemuliaan Ramadan. Bagaimana Ramadan ini utama? Bagaimana Ramadan ini adalah mulia? Karena Ramadan, bulan Ramadan, kita melaksanakan ibadah siam Ramadan, akan mengantarkan hamba Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang biasa dibawa oleh kultum yang mengisi kultum atau kuliah pendek 183 Al-Baqarah, bagian akhir adalah la'allakum tattaqun. Jadi, melaksanakan ibadah siam mengantarkan hamba Allah untuk bisa meraih derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya keutamaan, kemuliaan bulan suci Ramadan yang pertama adalah mengantarkan hamba Allah ini untuk menjadi orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan yang berikutnya, ibu, bapak, di syahrul Ramadan itu diturunkanlah Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum al-ayah. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudal linnas, untuk petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan untuk menjadi bayan, penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, dan furqan, untuk menjadi pembeda. Pembeda dari yang hak dengan yang batil. Pembeda dari yang haram dengan yang halal. Dari yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, Al-Quran, Al-Furqan. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa ketika bulan Ramadan ada Al-Quran menjadi kemuliaan, menjadi keutamaan? Karena Bapak Ibu,
Masya Allah, kalau tidak diturunkan Al-Quran, Allah tidak menurunkan syariat, aturan kehidupan, kacau, hidupnya akan kacau. Berlaku hukum rimba, siapa yang kuat yang menang, kacau. Oleh karenanya syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yang terkemas dalam Al-Qur'anul Karim, itu adalah wujud rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah. Allah menitahkan berbagai perintah-perintah ibadah. Berbagai perintah-perintah ibadah. Masya Allah. Ibadah itu Bapak Ibu sudah sering Bapak Ibu mungkin dengar, baca, atau apa namanya, pelajari. Ada ibadah umum atau ibadah ada ibadah khusus atau ibadah khos. Dalam sebutan lain, ibadah umum itu ibadah ghairu mahdhoh, dan ibadah khusus itu ibadah mahdhoh. Nah, takrif tentang ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu wa amara bihi. Segala sesuatu, semua laku kita, perbuatan kita itu adalah ibadah dalam rangka ibadah yang umum. Maka ibu bapak, ketika kita sudah Islam, kita sudah bersahadat, Masya Allah, laku kita, perbuatan kita, amaliyah kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sekalipun itu kepentingan kita, seakan-akan karena ibu bapak mandi pagi tadi pada mandi apa enggak ya? Kalau saya mandi mau ketemu bapak ibu di musola Al-Makmur, dandan ngangge jas, Masya Allah. Nah, mandi pagi tadi itu ibadah ibadah ghairu mahdhoh, menyegarkan badan kita, bebas mau tapuk dari kaki digabir dulu, mau ke atas lagi gabir dulu, atau dari atas monggo, itu mandi untuk penyegaran badan. Tapi yang semalam itu hubungan suami istri, maka mandi tadi adalah mandi mahdhoh, karena itu mandi wajib. Saya tidak usah ngecek siapa yang mandi wajib tadi, tidak usah. Itu mandi wajib. Nah, mandi wajib ini mahdhoh ibu bapak. Jadi kalau mandi kesegaran badan itu bebas caranya, kaifiahnya, sedangkan mandi wajib, mandi gajah, mandi besar itu ibadah mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu ibadah yang jenisnya, tata caranya, sifat-sifatnya tertentu. Bahasa Indonesianya tertentu, bahasa Jawanya tertamtu. Sudah ditentukan, tidak bisa ngarang. Nah, mandi gajah, mandi besar, oh yang penting awake teles. Nah, biar utawa nyemplung nang kolah, tidak boleh. Sekarang kan ada kolah-kolah kecil sing nggo apa kae? Telembungan. Nah, pasar tiban kae nah. Jenengan paling pengin tuku sing wis do sepuh kuwi kan pikiran kaya bocah-bocah cilik. Sudah sepuh nggih. Mriki kata sing oversek kan nggih, oversek. Lebih dari sek ya, oversek. Nek kula oversweet. Lebih dari swidak. Nek wis sepuh kuwi pikirane kaya bocah cilik. Nek pengin werna-werna, makane nek jenengan napa di rumah barangkali sing sepuh-sepuh aja disengeni. Nah, kalau mandi wajib maka ada wajib kata kaifiahnya, tata caranya, yaitu berwudu dulu, ada kaifiah tata caranya. Nanti dari atau
sudah hafal, ya kita punya unan kitab HPT Majelis Tarjih. Jadi itu ibadah mangdoh. Itu wajib puasa, yamum, sholat, puasa juga ibadah mangdoh. Maka tertentu, tata caranya tertentu. Nah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada peran Ibu untuk kreasi, inovasi, pikiran kita membaca sebaiknya dalam ibadah mangdoh kita harus betul-betul ittiba dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kreativitas. Contohnya ngaten. Ibadah siap itu kan kita lain min tulul fajri ila ghurubi samsi. Relatif asyam ay al imsak, itu ada al imsak niat abudi minal uli wa syurbi wa isyanin nisa'i min tulul fajri ila ghurubi samsi. Nah, tulul fajri ila ghurubi samsi. Tulul fajri itu fajar, fajar kedua, fajar sidik, fajar mustatir. Fajar di mana cahaya itu menyebar. Karena ada fajar yang pertama, fajar idib, fajar mustatil, menjulang, itu adalah semburat cahayanya. Kemudian fajar sidik, subuh. Subuh ya, jam pinten? 4.39. 4.39. Itu sesuai dengan apa namanya data yang dikeluarkan dari pimpinan daerah Al-Azizmu. Mudah-mudahan kita senantiasa mematuhi jadwal itu. Karena di tetangga sebelah Ibu, subuhnya lebih dulu 2 menit. Mereka subuh berarti jam 4 lebih 21. Kita subuh jam 4.39. Mereka ada pengumuman imsak. 3 kali imsak. Artinya poso. Tahan. Itu kan 10 menit sebelum mereka. 10 menit sebelum mereka 8 menit lebih awal. Maka ibu bapak ketika ada imsak dari mereka itu masih antara 18 menit untuk sahur. Jadi waktu yang afdol. Bapak Ibu dapat mulai sahur ketika dengar pengumuman imsak dari mereka. Ngaten, karena masih ada waktu 18 menit. Nah, ini ngaten Ibu. Nah, kemudian gambarannya ngaten mawon pun gampang. Begini, sahur jam 4. Nanti sampai maghrib. Gampangnya jam 6. Naik maghrib. Engko jam 6 3 menit. Nyong apal, mari tak delok sing imsak subuh terus maghrib tak delok. Terutama maghrib dieling-eling. Ya, karena ada sunnah ketika maghrib bersegera untuk berbuka, itu kan nggih. Nah, bersegera berbuka. Nah, bukan satu kejelekan ketika maghrib langsung berbuka, itu bukan satu kejelekan. Ora disenggai wong poso kaya jah bayi ngrengges entes agan wis notol. Jadi tidak mengurangi begitu. Tidak mengurangi kejelekan. Niku ngaten. Kita maghrib terus berbuka niku tidak mengurangi kejelekan. Nah, gambarannya dari jam 4 tadi sampai jam 6 misalnya itu kan 14 jam. 14 jam. Nah, tidak bisa direkayasa nyongko pak sahure jam loro. Jadi nek 14 jam kok jam 4 awan wis entuk buka. Nanti apa namanya direkayasa. Apalagi dulu saya masih kecil. Simak saya itu kalau saya mau tidur jam 11 bengi, ndung palango sahur, engko ndak kelayah. Jam 11 bengi, turahan sego ngawan sahur. Lalu 14 jam 11 bengi kan jam 1 awan tekan maghribe apa-apa sak bukone 1 awan. Mboten saged direkayasa ngaten, mboten saged. Jadi wau min tuluil fajri ila ghurubi samsi. Ya saiki ana bocah-bocah enom sing kreatif takok, Pak lek nang daerah kutub kuwi pripun? Mriko kan wonten sing siang terus dawa pirang-pirang dina wis gampangane siang, engko wengine sedina. Apa ora payah?
Oh, dawa awan poyo poso terus. Sementara ada juga yang wengine kuwi dawa awan iki sithik jlirit nggo ora ana sak jam. Tak sak porete wis beres kuwi. Oh, daerah kono ya, Mas. Daerah kidul jare ana sing kayane bengi terus awane sedelo. Nah, ini kita seneng. Nah, Bapak Ibu, ora sah kreatipen. Wong nang kutub kayane ya urung ana wong. Itu nanti berprinsip taisir. Kalau memang berlaku sudah ada orangnya pundut seperti itu, ya nanti dikonversi tadi waktu itu 14 jam. Kita ada di sekitar turunnya syariat, di sekitar khatulistiwa ini. Ya ikut, ya, tidak repot artinya seperti itu. Itu contohnya. Jadi tidak bisa direkayasa. Mereka ada yang saya berangkat ke sini itu sudah sholat subuh, kayaknya urung ada. Sudah sholat subuh, palango. Palango iki palango model ibadah mahdoh palango kuwi klentu. Nggih, malam Sabtu ju. Lah sampean kok wis traweh, ya palango ora. Mereka nggih, mereka di tanggoku. Sampean Pak Posone kapan? Ngenteni pengumuman rangko. Ngenteni sidang isbat. Ngenteni. Lah gene mau wis traweh, lah palango. Ini palangan ini mboten beres nih palangan. Kita harus melakukan ibadah ini adalah yakin, mantap, Masya Allah. Kita merasa diuntungkan dengan berada di satu organisasi, satu jamaah, satu persyarikatan Muhammadiyah. Diberi kenyamanan dalam ibadah. Karena kita sudah yakin dalam melaksanakan ibadah siam ini. Ya, wingi tapuk poso tanggal piro Ibu? Tanggal 1 Ramadan kan? Nah, oke, beres, cerdas. Ramadan. Masya Allah, wis mapan, wis niat, Masya Allah, beda karo sing mau palango traweh, urung niat kuwi, palango traweh urung niat, ngenteni sidang isbat, palango niat. Padahal niat puasa wajib itu wa ajmi usyam qoblal fajr. Sadurunge fajar harus sudah menggerendek hatinya, meniatkan, qasdu syai', jadi meniatkan. Ibu-ibu Aisyah sudah sejak siang. Bojone awan-awan malah wis nyembelih endok. Pak, kok dengar ente nyembelih endok, Pak? Nggo sahur pertama Rabu. Nggo gawe bocah mek gampang. Padahal nang omahe ora ana bocah dhewe kuwi. Gawe mek gampang. Sahure biasane tempe terong, iki endok, Masya Allah. Iku sudah niat itu, selangkah panggo sahur pertama sudah niat, Masya Allah. Dilengkapi dengan taraweh malam Sabtunya itu, luar biasa. Nah, itu puasa wajib, maka sudah niat terlebih dahulu. Lah mereka sing ngenteni sidang isbat, mulai traweh palango ora kuwi. Nah, tekan ngomah kuwi pas wis ana sinetron. Nah, beritanya tentang isbat kan kelalen. Sinetron terus mengikuti itu tidur tangine kelayah nganti subuh, belum niat dia, tidak sah puasanya, tidak sah karena belum niat mau Pak ngenteni sidang isbat lima, tapi wis palango traweh tah palango totok ini. Jadi tidak yakin. Nah, Bapak Ibu, ini ibadah mahdoh puasa kita. Turun Al-Quran di bulan suci Ramadan, Masya Allah, rambu-rambu syariat agama Allah terkemas dalam manhajul hayat yang berupa Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Maka ketika salah satu keberkahan di bulan suci Ramadan, itu adalah ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Kira-kira 83 tahun. Ya, fihi lailatun hairun min alfi syahrin. Di dalam bulan suci Ramadan itu ada keberkahan, ada keutamaan, ada keistimewaan, ada satu malam yang nilainya lebih dari 83 tahun. Ada yang menjelaskan seperti ini Bapak Ibu. Orang yang hidupnya hanya satu malam, tapi dia hidup dengan tatanan Al-Quran, maka hidupnya lebih bermakna, hidupnya lebih berarti daripada dia hidup 1000 bulan atau 83 tahun tanpa aturan Al-Quran. Itu. Jadi betapa Al-Quran
sebagai manhajul hayat yang dengan itu akan menuntun hamba Allah untuk bisa meraih kebahagiaan. Maka di sana ada titah-titah perintah ibadah yang termasuk di dalamnya adalah ketika tadi faman syahida minkum syahra falyasumhu. Dalam 185 Al-Baqarah, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan, maka berpuasalah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Rasulullah menyampaikan seperti itu ketika qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah. Mewajibkan Allah kepada kita sekalian untuk bersiam, berpuasa. Bapak Ibu, kula badhe tanglet bloko mawon nggih. Mboten usah isin. Ibadah puasa, ibadah salat niku berat napa ringan? Nek jawabane mek tengah-tengah yo sedengan kuwi, Pak. Ibadah puasa, ibadah salat iku berat apa ringan? Sedengan. Amburi berat ya, berat, ada berat. Ngarep asline tak kondo berat tapi isin, Pak. Ngarep ada berat tapi isin. Puasa, salat berat. Dalam ayat lain salat itu berat ila alal khosyi'ain, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Puasa ya berat. Kalau puasa ringan, Ibu biasa puasa Senin Kamis? Biasa, alhamdulillah. Biasa puasa Daud? Saya sidik ya. Nek kula mboten biasa. Nek jenengan biasa kan kacake siji tok mboten. Mboten biasa kalau biasa. Jenengan biasa kula mboten. Mboten biasa. Nah niki nek jenengan kok mboten biasa puasa Daud, ya marai puasa itu berat. Ngaten nggih, puasa itu berat. Ada puasa yang Rasulullah perintahkan untuk 3 hari sebulan. 3 hari sebulan diperintahkan. Ketika ada sahabat yang menyampaikan, wahai Rasulullah, puasa yang bagaimanakah yang bisa aku lakukan? Puasalah 3 hari dalam sebulan. Karena apa? Kulu amal ibni Adam lahu. Innal hasanata bi asri amsalihah. Nah, setiap hasanat akan dibalas 10 kali lipat. Sehingga ketika jenengan puasa 3 hari sebulan, yaitu ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15, maka laksana sepanjang tahun jenengan puasa. 3 hari sebulan kali 10, 30 hari. Kan sebulan, seperti sebulan. Nah, maka ketika 3 hari berpuasa dalam setiap bulan, layaknya sepanjang tahun kalian berpuasa. Wahai Rasul, kalau aku masih mampu lebih dari itu, puasa apa lagi? Rasulullah menyampaikan, sehari puasa, 2 hari berbuka. Sehari puasa, 2 hari berbuka. Puasa apa itu? Senin Kamis. Senin puasa, Selasa Rabu berbuka. Kamis puasa, Jumat aja dihitung, sebab Jumat hari raya. Ngitungnya Setu Ahad berbuka, Senin puasa. Itu sehari puasa, 2 hari berbuka. Wahai Nabi, kayaknya aku masih kuat lebih dari itu. Kata tadi, menurut kempliti. Puasalah Daud, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Ye. Anak kula ya 1 hari berbuka, 1 hari tidak berpuasa. Terus itu masih nganyang. Adakah yang lebih afdal wahai Rasulullah? Saya kayaknya masih mampu. Tidak ada puasa sunnah yang lebih afdal daripada puasanya Nabi Daud. Nah, sehingga makruh atau tidak boleh kalian atau kita itu puasa terus, tidak boleh. Itu kemliti. Bertentangan dengan jenengan tertawa tapi kan mboten ngertos nggih mliti niku napa? Kemliti. Mliti mboten ngertos ta? Pun nggih. Oh, tahu tak bocorke nggih. Oh, pun nggih. Pun mboten usah dawa-dawa kemlitine. Nah, niki ngaten. Dadi prinsip wonten ing persyarikatan juga nika naminipun wasatiyah. Pertengahan dalam kita melakukan ibadah. Tidak boleh emosi, tidak boleh hawa nafsu.
Seperti puasa itu pun tadi yang paling afdol puasa sunnah itu sehari puasa sehari tidak blendrang terus, malah pati geni, ora buka, ora sahur, lah sido, ora sholat sisan. Niku tarane puasa opo? Puasa ngebleng, puasa duduk puasa syariat. Cita-citanya coy terpenuhi, cita-citanya mungkin terpenuhi, tapi tidak ada bagian si Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi bagian yang akhir dari hadis ini tadi, bahwa apa namanya, khairun min alfi syahrin. Fihi lailatun, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu termasuk bagian keutamaan dari bulan Ramadan. Tapi di bagian akhir dari sabda man hurima khairahu faqad hurima. Ini penting sekali. Man hurima khairahu, siapa yang dihalangi mendapati kebaikan, dihalangi faqad hurima, maka dia telah terhalang untuk mendapati melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Nah, itulah tadi peran kulun muyasarun lima khuliqalahu. Dia ada manhurima, siapa yang terhalang, yang dihalangi untuk melakukan mendapati kebaikannya, faqad hurima, dia telah terhalang dari melakukan kebaikan yang banyak. Maka Ibu, bagaimana sih metodenya kita supaya mendapatkan keutamaan, mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan? Tentu ada satu peran ikhtiar kita. Kita perlu membandingkan dulu nanti bagaimana jawaban tanggal selikur mendur masjid musola karo mall ramindi. Kok rame mall berarti jenengan rono kan juga ketara gitu. Di daerah sana Bebel, daerah tempat saya kan juga di tengah itu ada jalan lurus 1 kilo, tapi niki gerwal-gerwal, jangan gerwal. Ono keuntungan nih orang gue ngetrek. Dulu ada yang mati di situ, meninggal 2 pemuda, duduk tek nggoku, mbuh tek kene mbuh duduk. Ngetrek, Pak. Nyekel gendul nang tengah, siji bulan siji dewetan numpak motor. Nah, bareng Pak di situ. Itulah mati di jalan yang lurus. Dilini lempeng, Pak. Dilini lempeng pancen. Nah, kok mati di jalan yang lurus. Kok kuwi ini. Naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu, jadi ikhtiar kita, bagaimana ikhtiar kita untuk benar-benar mendapati keberkahan, mendapati keutamaan, kemuliaan di bulan suci Ramadan, itu tergantung daripada bagaimana semangat kita untuk berusaha supaya tarawih kita tidak terputus. Ibu-ibu kayaknya kan ini sudah lansia semua ya, kecuali yang masih subur, ada menstruasi, kayaknya ini udah sepuh-sepuh semua, oversweet semua. Nyun sewu nggih, sing nom ampun tersinggung. Engko WA aku po wis ora kaiki. Utawa glendengi nyang ya kena nggo ngurangi dosane aku. Nah, supaya tarawih kita tidak putus, salat kita tidak putus, jamaah kita di masjid Masya Allah, salat wajib 5 waktu, nek bisa ono kancane. Nyong ora pak jamaah, tapi ono kancane. Luwih akeh luwih apik. Nang endi kuwi? Nang musala utawa masjid. Salat maktubah 5 waktu, nek bisa ono kancane. Luwih apik. Nanti kuwi nang salat yo nang masjid. Tak baleni to. Niku ngaten. Nah, dilakukan tambahan salat-salat nawafil, salat sunnah, Masya Allah, tarawih luar biasa. Infak sedekah, Masya Allah. Nah, ini karena apa? Di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan double track, satu sisi double track kebaikan, satu sisi itu akan diampuni dosa-dosa kita, satu sisi akan diberikan pahala yang luar biasa. Ya. Gimana? Man soma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, nah kul amal ini Adam li
hal al hasanatu salihah ila sab'imi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzibih. Karena puasa itu untukku, aku yang akan membuat perhitungan pahala kepadanya. Masya Allah. Dan ini kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita sekalian, yaitu kemudahan untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala najma'in. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban ila ghafartah wala hamman ila farstah wala maridun ila syafaitah wala aiban ila satartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitaha wa isartaha wa sir umuruna wa surah suduruna wa khtim bisolihati amalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansur man nasrodin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhinnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu mekaten ingkang saged kita sinau sesarengan. Semidah malih kirangipun mohon maaf lan kula akhiri billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ngantek suwe iki cengang. Kerasane dong ngelungguh. Jamaah seneng gak ada yang sini. Ya benar jarin. Ya, dengan kan pakai ini apa kitab. Jadi kajian, sistemnya kajian. Enggak aku kan ngladeni ini secara umum lah. Orang bisa. Lalu angle sing ya media ini kan beda-beda. Nah, nanti di kajian itu lebih lagi buat motif kok. Kilo apa yang umroh yang pembimbing. Iya. Bagaimana? Kan Jadi kita kan jumlah kita jamaah udah sampai 135 sing wis 20 nasa. Sementara persyaratannya kudu 135 kan. Oh iya. Nah, kok satu soalnya boleh di Pak satu saja. Wakili, Pak. Di mana, Mas? Ini ya? Ini ya. Nama judul. Oh iya, mau takon nulis ora belum nulis. mau tulis Ikhtiar di kompon tulis mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Bisa? Ini ya. Oke. Kok ada satu? Orang nganggo. Akhirnya apa? Kita kan baru ditemui 113. Oh, yang lunas. 117. Ya, ini masih insyaallah lunas. Ada batas. Batasnya yang harus disertakan jamaah 135. 135, sementara 117. Lah, Ada gerilya. Gerilya ring sama Madinah. Reso. Volume down. yang lain itu. Lulu jamaah tambahan pen 135. Lah tak kira gerilyanya ke
ngecek tadi daftar-daftar orang-orang yang belum. Dawak itu tak kabar-kabar kira kan jamaah kepada keluarga tolong kami dibantu pelunasan sampai weekend belum selesai. Enggak terakhir pelunasan apa? Nah, pendaftaran ini terakhir tanggal 5. Persyaratan administratif 135. sama dinah kepala sofa tak barani terus keparane Asmaul Husna Gue gawe perlu nambah peserta mek 30. Alhamdulillah akhirnya itu nanggung sama dinah Sama ini. karena itu aku iso apa. Iya. Terus gimana berarti? Trennya ke depan itu akan begitu terus. Ya. Mangkat. Nah ini ada nasihat. Kalau kalah tuh kok. Nah, Bisa kayak gini ya. Mana sini ya? Iya. Bismillah. Ini mana? Tuh, gimana ini? atas sini SMP Muhammadiyah Paraf. Desa. di sini ya. Rumahnya mana? Dalam Pak Kati. Orang tua. Makasih. Berparaf penceramah di sini. Satu? Oh ini. Ini apa yang ini? Oh sama ya? Sini. Ya, makasih. Alhamdulillah. Besok kita Nah, terus gimana itu perjanjian kali Dusa Medina itu? Berarti hanya minta data pilih nyilih. nama tapi tetap di sana. Oh, orangnya gabung sana. Mereka tetap di sana. Tapi di sananya enggak dicantumkan di dalam laporan kayak dengan persyaratan Dalam kuwi. mereka tidak menyantumkan Ah, nama gua laporan, yang kita yang 20 kita ambil itu tidak dicantumkan di mereka. Oh. Tapi tetap jamaahnya ke sana. Nah, untungnya ada teman kayak gitu kan ini. Iya, gue kayak ini YouTube ya. Nah, tren ke depan itu akan begitu terus. Setiap tahun sekarang itu butuh cara pembimbing model kita kan. Saya kira ternyata WI Ahmadiyah mengundaki, WI Asmaul Husna mengundaki, WI Sofa juga.